sini saya akan membuat tutorial cara membuat database, controllers, model, dan view dengan menggunakan CodeNectar 3, Visual Studio Code, XAMPP, dan Firefox untuk melihat hasil dan menjalankan codingannya. Pertama, pastikan Anda sudah menghidupkan XAMPP-nya untuk bagian Apache dan MySQL. Lalu, pastikan Anda sudah mendownload CodeNectar 3 di Google Chrome atau Firefox. Kemudian, saya akan membuat database terlebih dahulu dengan mengetik localhost php myadmin. Oke, di sini kita klik bagian basis data. Kemudian buat nama basis datanya. Di sini saya akan membuat basis data baru dengan nama program studi. Kita buat. Lalu saya akan membuat tabel dengan nama tabel program studi dengan jumlah 3 kolom. Klik buat. Setelah itu saya akan membuat atribut yang pertama dengan nama ID program studi dengan tipe datanya integer, panjang nilai 10. Kemudian kita klik yang AI atau auto increment, yaitu menambahkan nilai secara otomatis gitu. Yang atribut yang kedua saya buat nama program studi dengan tipe datanya varchar, panjang nilai 20. Atribut yang ketiga saya buat dengan nama deskripsi program studi dengan tipe datanya varchar, panjang nilai 50. Kemudian klik simpan. Oke, ini sudah kita buat database-nya. Setelah itu buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload CI3 atau CodeNectar 3. Kemudian saya beri nama dengan program studi. Pertama, saya akan membuat controllers-nya dulu dan foldernya, lalu application di controllers. Jadi saya akan buat controllers-nya terlebih dahulu. Karena saya sudah ada contekannya, jadi akan saya copy paste saja. Kemudian ini bisa di rename saja dengan nama program studi. Lalu di dalam controllers kelasnya ini kita ganti dengan nama program studi. Sesuai controllers tadi ya. Lalu yang di function construct ini berfungsi untuk menyusun dan membangun hasil codingan kita nanti. Lalu di bagian di slot model itu berisi model yang akan kita buat. Ini kita akan membuat model program studi. Nah, di sini. Nah, ini saya sudah ada.
contekannya, jadi tinggal di rename saja dengan nama model program studi. Bagian kelas model ini kita ganti jadi program studi. Oke, sudah. Kita balik lagi ke controller. Lalu bagian sini kita ganti dengan model program studi. Dan mahasiswa kita ubah menjadi program studi sesuai dengan nama database yang kita buat tadi. Oke, sudah. Public function index ini saya akan membuat view. Jadi kita akan buat view-nya terlebih dahulu. Di view ini kita save dulu. Dan juga belum kita save tadi. Oke, udah ada folder program studi, dan dalam folder program studi ini ada file list program studi. Nah, ini tadi saya sudah meng-copy paste codingan saya sebelumnya. Oke, ini sudah. Untuk bagian title ini akan saya ubah jadi tutorial daftar program studi. Untuk bagian div ID container ini itu berfungsi untuk membungkus codingan agar codingannya terlihat rapi saat dijalankan di Firefox nanti. Bagian ini juga akan saya ubah jadi tutorial daftar program studi. Bagian ahref ini itu link untuk kita gunakan di Firefox nanti. Ini akan saya ubah jadi program studi, dan ini juga akan saya ubah jadi list program studi. Setelah itu, bagian tabel ini dengan baris dan kolom ini akan saya ubah yang npm menjadi ID program studi. Kemudian nama juga akan saya ubah menjadi nama program studi. Alamat juga akan saya ganti dengan deskripsi program studi. Untuk karena tadi saya hanya membuat 3 kolom, maka yang tidak terpakai ini akan saya hapus. Di bagian ini itu kita akan melooping
data dari database. Nah, tadi kan nama databasenya program studi, maka kita ganti. Untuk baris dan kolom ini yang PHP Echo Base Item ini itu untuk mencetak hasilnya. Ini akan saya ganti menjadi ID program studi sesuai dengan database tadi ya. Dan ini saya ubah menjadi nama program studi dan ini akan saya ubah menjadi deskripsi program studi. Kemudian ada href lagi, ini adalah link untuk kita menampilkan hasil di Firefox. Kita ganti tadi mahasiswa menjadi program studi, itemnya npm ini kita ganti ID program studi, juga kita ganti jadi program studi. Ini kita ganti jadi ID program studi. Oke, untuk bagian yang end for each ini berarti looping itu akan ditutup. Balik lagi ke bagian controller sini. Untuk function index ada variabel data dengan nama mahasiswa, itu kita ubah dengan nama program studi sesuai dengan nama di database. Selanjutnya yang bagian default views ini itu dia mengambil view dari folder program studi dengan nama listnya list program studi. Oke, kita save. Kemudian saya akan coba jalankan di Firefox dengan ketikan localhost. Folder yang kita buat adalah program studi index php. Oh, ada error. Bentar, kita lihat dulu. Di konfigurasi sepertinya belum saya ubah. Jadi kita ubah terlebih dahulu. Nah, untuk nama database-nya ini kita ubah menjadi program studi. Lalu untuk username-nya kita ganti, kita buat root. Save. Coba kita jalankan lagi. Ada error lagi. Oh, ini kita
listnya belum kita ubah. Jadi di sini kita ubah dulu. Ada cara cepatnya, yaitu ctrl A. Untuk npm akan kita ubah menjadi id program studi. Klik enter. Ya sudah. Dan untuk tabel mahasiswa ini akan kita ubah menjadi tabel program studi. Oke, sudah keubah semua. Kita save. Coba kita jalankan dahulu. Oke, sudah muncul ya. Kemudian jika sudah, coba kita cek database-nya dulu, bisa diisi atau enggak. Kita tambahkan ID program studinya dengan saya coba 1234, namanya prodi penjas, deskripsi, dan oke, berhasil ditambahkan. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Untuk ID program studinya 1234, nama program studinya penjas, program studinya adalah pendidikan jasmani. Kemudian kita lanjut akan membuat function tambah di controllers dan di view. Ini saya sudah ada codingannya. Kemudian karena tadi saya membuat hanya 3 kolom, maka yang 2 ini akan saya hapus. Untuk kita ganti, sesuaikan dengan yang di database. ID program studi. Untuk nama mahasiswa juga akan saya ubah dengan nama program studi. Ini juga nama program studi. Untuk alamat mahasiswa ini saya ubah menjadi deskripsi program studi. Untuk bagian result di mahasiswa ini akan saya ganti menjadi program studi untuk nama mahasiswanya.
bagian ini, baris selanjutnya ini, jika ada data sama atau duplikat, maka akan mengirimkan pesan tambah data gagal atau data sudah terpakai. Untuk baris yang kedua, baris selanjutnya ini else if result failed ini, jika tambah data gagal, maka akan mengirimkan pesan tambah data gagal. Dan jika berhasil, maka akan mengirimkan pesan tambah data sukses. Responnya message. Untuk bagian di slot view ini kita nanti akan membuat view di folder program studi. Kita ubah dulu program studi dengan file tambah program save. Selanjutnya kita buat untuk view-nya di program studi ini, file tambah program studi. Karena saya sudah ada contekannya, maka akan saya copy paste dari contekannya ini. Saya copy paste di sini. Oke, kita rename. Untuk judulnya tadi akan saya ubah menjadi tutorial daftar program studi. Kemudian untuk div container ini itu berfungsi untuk membungkus codingan kita agar terlihat rapi. Bagian ini saya ubah menjadi tutorial daftar program studi. Untuk linknya kita ubah di sini index PHP mahasiswa ini menjadi program studi. Ya sudah, ini kita buat jadi list program studi. Di sini saya buat tabel border dengan baris dan kolom. Untuk bagian NPM akan saya ubah menjadi ID program studi. Kemudian untuk input name-nya NPM ini kita sesuaikan dengan yang ada di database. Tadi namanya ID program studi. Dengan maksimal length tadi kita buat 10 untuk ID-nya. Kemudian bagian nama ini saya ubah menjadi nama program studi.
Untuk input name bagian nama mahasiswa ini saya ganti menjadi nama program studi. Ini juga nama dengan maksimalnya tadi kita buat 20. Alamat saya ganti menjadi deskripsi. Deskripsi program studi, input name-nya ubah juga menjadi deskripsi program studi. Ini kita ganti jadi deskripsi. Sorry. Untuk telepon dan email ini karena tidak saya pakai maka akan saya hapus. Sorry. Kemudian kita save. Untuk bagian ini kita ubah menjadi program studi. Ini juga akan kita ubah menjadi program studi. Kemudian save. Kita kembali lagi ke controller. Ini sudah kita ubah, coba kita jalankan. Coba kita tambah dengan ID-nya 5678, namanya PJ Skripnya keguruan. Sorry. Kita save. Tambah data sukses. Coba kita tulis mahasiswa program studi. Oke, sudah ada. Oke, kemudian saya akan membuat bagian public function edit ini. Kita rubah dulu. Untuk variabel data npm-nya kita ubah menjadi id program studi. Ini datanya dapat dari database ya teman-teman. Jadi samain sama yang database kalian buat. Untuk nama mahasiswa saya rubah juga jadi nama program studi.
Untuk alamat akan saya ubah menjadi deskripsi program studi. Oke, untuk email dan nomor telepon ini nggak saya pakai, jadi saya hapus saja. Kemudian untuk result ini kita ubah menjadi program studi sesuai nama database. Ini kemudian di slot view ini kita nanti akan buat folder edit program studi di program studi. Save. Lalu kita buat dulu view-nya. Karena saya sudah ada contekannya, maka akan saya copy paste saja dari yang sudah saya buat. Nah, ini kita rename dengan nama edit program studi. Lalu untuk title-nya itu akan saya ganti jadi edit program studi. Kemudian ini juga akan saya buat jadi tutorial daftar program studi. Ganti menjadi program studi karena ini untuk link kita memanggil di Firefox nanti. List program studi. Kemudian untuk tabelnya saya buat border, baris dan kolom. Yang npm ini kita ganti menjadi id program studi dengan input name-nya sesuai dengan database, yaitu id program studi. Untuk value-nya kita ambil dari database kita, program studi. Ini kita ganti jadi id program studi. Kemudian read only ini itu berfungsi sebagai dia itu hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah. Sebab untuk menghindari data yang sama agar tidak terjadi error. Untuk nama ini kita ganti jadi nama program studi. Input name-nya ganti jadi nama program studi sesuai database.
Ini sesuai nama database-nya, program studi. Lalu untuk alamat saya ubah menjadi deskripsi program studi. Ini juga input name-nya saya ubah menjadi alamat deskripsi program studi sesuai database. Lalu untuk email dan telepon ini akan saya hapus karena tidak saya pakai. Kembali lagi ke bagian controller. Oke, sudah kita ubah tadi ya. Dan untuk public function delete ini kita hanya ubah saja ini mahasiswa menjadi program studi sesuai database, dan ini juga kita ubah kita save. Coba kita jalankan di Firefox-nya. Kita coba edit untuk yang bahasa dan sastra. Nah, kita akan ganti nama program studinya menjadi PBI. Kemudian untuk deskripsinya kita ganti dengan bahasa Inggris. Update data. Update data berhasil. Kita coba lihat list program studinya. Oh, ini salah dalam pemanggilannya. Oke. Untuk tadi ID program studi 1, 2, 3, 4 kita udah edit dengan nama program studi PBI dan deskripsinya bahasa Inggris. Kemudian ini sudah berhasil. Kita akan ke bagian public function delete-nya di controller. Ini tinggal yang mahasiswa ini kita ubah saja menjadi program studi. Redirect-nya juga kita ubah menjadi program studi. Program studi. Oke, kita save dan kita coba dia bisa di-delete atau enggak. Kita akan delete yang bahasa Inggris ini. Nah, oke, dia sudah bisa ke delete ya, teman-teman. Kita lihat di database-nya. Apakah dia sudah ikut terdelete atau enggak? Oke, di sini hanya ada ID program studi 5678 dengan nama PGSD dan deskripsinya keguruan. Oke, itu saja tutorial membuat database dengan kode Nectar 3 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.